Pertama kali saya mendengar khotbah tentang berhala hati adalah dari dua orang pastor, bernama Pastor Michael Christian dari GBI Gibeon Surabaya dan Pastor YTH atau Bapak Yakub Trihandoko. Dan keduanya mengutip pernyataan-pernyataan dari sebuah buku karya Timothy Keller. Buku itu berjudul Counterfeit Gods, Allah-Allah palsu. Karena ketertarikan akan kebenaran ini, saya mulai mengumpulkan materi-materi seputar berhala hati. Yang pada akhirnya menyadarkan saya bahwa hal-hal yang sering saya lakukan di dalam keseharian saya ternyata bersumber dari berhala di dalam hati saya. Berikut ini saya berikan contoh-contoh sederhana yang sering terjadi di dalam hidup saya. Saya pakai diri saya sendiri sebagai contoh. Bagaimana berhala di dalam hidup saya begitu menentukan tindakan-tindakan praktis. Contohnya ada dua. Yang pertama, saya itu pengguna aplikasi Google Map. Saya bisa sebut sebagai pemakai aplikasi Google Map yang akut. Kenapa akut? Karena saya sangat sering menggunakan aplikasi tersebut. Bukan karena saya tidak tahu jalan, tetapi karena aplikasi tersebut memberikan rasa aman. Saya tinggal di satu kota yang berjarak 30 kilo dari kota pelajar Yogyakarta. Saya pernah tinggal di kota Yogyakarta lebih dari 10 tahun, dan saya sering melakukan perjalanan dari kota tempat saya ke Yogyakarta. Cukup hafal dengan jalan-jalan di kota Jogja. Namun entah mengapa, saya sering atau bahkan selalu memakai aplikasi Google Map. Dengan aplikasi tersebut, saya bisa mengetahui jalan tercepat ke tujuan saya, titik-titik macetnya di mana, saya bisa mengatur ekspektasi saya sampai di kota Jogja dalam berapa menit. Dan ternyata semua itu memberikan saya rasa aman. I'm in control. Saya memegang kendali perjalanan ini. Dan bukan hanya itu, ternyata saya itu juga orangnya paling nggak bisaan kalau HP baterai saya statusnya di bawah 50%. Saya merasa tidak aman. Saya berpikir gimana kalau tiba-tiba ada kejadian mendesak yang membuat saya tidak bisa charge HP saya dan ada orang atau keluarga dekat saya yang harus menghubungi saya. Mungkin beberapa dari Anda merasakan hal yang sama. Dan berkata, ya lumrah lah, itu kan persiapan supaya bisa siap waktu tidak terduga. Namun kebenaran tentang berhala hati menyadarkan bahwa tindakan-tindakan tersebut bermula dari berhala yang ada di hati saya. Jadi, seperti apa berhala itu? Dan bagaimana berhala itu bisa menguasai hidup kita? Dan bagaimana pula kita bisa mengalahkan berhala-berhala tersebut? Yuk, kita sama-sama belajar. Dalam buku karya Timothy Keller yang berjudul Counterfeit Gods, Timothy Keller berkata seperti ini. An idol is anything that absorbs your heart and imagination more than God. Idol control us since we feel like we must have them or life is meaningless. Atau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, berhala adalah segala sesuatu yang lebih menyerap hati dan imajinasi Anda daripada Tuhan. Berhala mengendalikan kita karena kita merasa harus memilikinya atau hidup tidak ada artinya. Apa itu berhala hati? Orang-orang primitif menyembah patung, pohon besar. Bahkan di Kisah Rasul 17 ayat 16 digambarkan kota Athena dipenuhi oleh patung dewa-dewa dan mesbah-mesbah sesembahan. Masyarakat kita sebetulnya tidak berbeda jauh. Setiap kita sekarang diisi oleh kuil-kuil dengan ritual masing-masing. Kuil itu bisa berupa kantor, sekolah, gym, spa, bahkan studio. Dewa-dewanya adalah kecantikan, kekuasaan, uang, dan keberhasilan. Jadi, apa itu berhala hati? Berhala hati adalah segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah. Segala sesuatu yang menarik hati kita dan pemikiran kita lebih daripada Allah.
Segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri Anda. Padahal seharusnya itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Ilah palsu adalah segala sesuatu yang begitu penting dan esensial bagi hidup Anda. Sehingga ketika Anda kehilangan hal tersebut, hidup Anda terasa tidak layak dihidupi. Berhala memiliki kedudukan yang mengontrol hati, sehingga Anda bisa menghabiskan hasrat, tenaga, emosi, bahkan sumber daya keuangan Anda pada berhala tersebut, tanpa perlu berpikir dua kali. Segala sesuatu bisa menjadi berhala. Karir, uang, pasangan, anak, kesuksesan, ketenaran, semua yang penting dan semua yang baik dapat berubah menjadi berhala dalam hidup kita. Apa cirinya? Cirinya adalah ketika kita tidak bisa hidup karena kehilangan hal itu, maka sesuatu yang penting dan baik itu telah menjadi berhala. Ketika eksistensi hal itu terancam, dan kita menghabiskan hasrat, tenaga, emosi, sumber daya keuangan kita untuk mempertahankan sesuatu itu, maka sesuatu itu sudah berubah menjadi berhala. Dan Timothy Keller membagi berhala menjadi dua. Yang pertama adalah berhala luar, lalu kemudian berhala dalam. Berhala luar bicara segala sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Sedangkan berhala dalam, sesuatu yang tidak nampak, tapi itu adalah motivasi terdalam di hati kita. Tim Keller membagi berhala luar, misalnya adalah karir, kesuksesan, pasangan, anak, uang, pekerjaan, posisi, pencapaian, ketenaran, hobi, bahkan kepemilikan. Sedangkan berhala internal atau berhala dalam terdiri dari 4. Yang pertama, kuasa. Yang kedua, penyamanan. Yang ketiga, penerimaan. Dan yang keempat, kendali atau kontrol.